Saudara, mari kita akan lihat dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Kita akan belajar dari satu tema, mengalami berlimpah dari penyediaan Allah. Mengalami berlimpah dari penyediaan Allah. Mengalami berlimpah. Kalau kelimpahan adalah akibat dari keadaan berlimpah. Kita mengalami berlimpah, yang kita terima berlimpah dari penyediaan Allah. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4 kita baca bersama-sama 2-3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Baca sama-sama. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara, Tuhan menganugerahkan janji-janji yang sangat besar. Sangat berharga. Tapi janji-janji itu masih seperti sebuah misteri sampai pengenalan kita akan Dia bertumbuh dan bertambah. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus, akan Allah kita yang suka naik baik itu. Dan Dia selalu baik. Kita mengalami sebuah pengenalan yang makin dalam. Satu kali saudara, saya dengan Ibu Gembala tidak ngomong, cuman tiba-tiba Ibu Gembala begini, begitu, dan bilang, aku kok ngerasa gini? Iya, karena aku ngebatin. Anda tahu nggak? Itu namanya komunikasi batin. Tuhan berkata ada kedalaman. Yang pertama hamba. Hamba harus dikasih tahu. Duduknya agak depan, Pak, Bu. Agak depan, Pak, Bu. Nah, ini jenisnya tadi apa? Hamba. Kalau sahabat, aku di depan ya. Ya kan? Kayak Pak Silaban, di depan langsung dengan ibu, karena sahabat. Kalau di belakang, Pak, jangan di belakang dong, di depan. Anda tahu, kedalaman itu menunjukkan pengenalan kita. Coba lihat ayat ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Jadi Tuhan sepertinya sudah memberikan ATM yang di dalamnya. Kalau Anda bisa ketahui, tersimpan begitu limpah berkat yang memang sudah disediakan untuk perjalanan hidup Anda di usia 20, 30, 40. Memasuki panggung-panggung yang baru yang berbeda. Cuman masalahnya pengenalan kita akan Dia yang menjadi kunci pembuka apa yang berlimpah itu. Alkitab berkata begini, menganugerahkan kepada kita, baca sama-sama, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang takwa. Hidup yang takut akan Tuhan. Oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi fokus semuanya ini bukan tentang kelimpahan harta, kelimpahan materi. Fokus dari semuanya ini adalah tentang bagaimana kita terhubung dengan Dia. Dan menjadi ranting yang berbuah lebat. Kita melekat kepada pokok anggur dan menerima semua yang membuat kita mengekspresikan buah-buah dalam kebajikan, kemurahan hati, kesetiaan, penguasaan diri, kesalehan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga saudara, hidup seperti ini yang membuat
Injil tidak lagi ditemukan dalam kitab. Tapi Injil ditemukan dalam hidup pribadi-pribadi yang melakukannya. Haleluya. Saya percaya itu kamu salah satunya. Tunjuk kanan kirimu. Kasih tahu kamu salah satunya. Kamu salah satunya. Haleluya. Saudara, yang pertama ada dua hal yang saya mau bagikan untuk kita mengalami berlimpah. Mengalami berlimpah ini kan dibandingkan dengan mengalami sesuatu yang mepet. Sesuatu yang tanggal 1 sampai tanggal 15 udah habis. Sisanya doa puasa. Haleluya. Doa puasa. Kalau kami anak siapin doa puasanya bukan tanggal muda, tanggal tua. Sudah ada jadwalnya. Doa puasa. Tapi kalau yang hari ini mau traktir teman dekatnya mesti doa puasa dulu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Tapi Anda perlu mengalami yang berlimpah, yang bukan dari kekuatanmu, tapi dari penyediaan Tuhan. Haleluya, amin. Katakan kuasa ilahinya. Yang pertama yang membuat kita mengalami berlimpah dari penyediaan Allah adalah karena kuasa ilahinya. Mari kita akan lihat saudara dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Cerita yang sederhana pada ayat yang pertama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa kabar panitia ulang tahun gereja? Surplus? Dibawa kemana plusnya? Haleluya. Lihat cerita ini menarik saudara. Saya baca dengan cepat ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Dari seberang sini dikatakan danau Galilea. Dari seberang sana dikatakan danau Tiberias. Itu konteks yang berbeda. Makanya kalau Anda paham dunia ini menarik saudara. Dari sisi daging Anda bilang, aduh, gak cukup nih sampai sebulan. Dari sana Tuhan bilang, nah lihat dari sini, dari Tiberias ini nih. 5.000 saja masih sisa 12 bakul. Haleluya. Mau diinvestasikan kemana Kak Yosi? 12 bakul itu dihabiskan. Haleluya. Berapa jiwa di sini Bang Mawel? Masih bawa pulang lagi berlimpah-limpah. Makanya mengalami dari penyediaan Tuhan, jangan lihat stoknya di kantongmu, di dompetmu. Melangkah bersama dengan Dia. Haleluya, amin. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Katakan mengikuti Dia. Mengikuti Dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus. Filipus ini jago menghitung. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus ini punya informasi di mana-mana. Coba lihat ayat 7. Kita baca. Jawab Filipus kepadanya, roti tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun mereka katakan sepotong kecil. Katakan sepotong kecil. Anda pilih yang kecil atau 12 bakul? Tapi kadang-kadang kita tuh aneh ya. Kita tuh nggak mau jadi orang yang sepertinya dikuasai materi. Tapi kita nggak mau menguasai yang namanya dunia materi ini.
kita nggak mau jadi hamba uang. Tapi kita nggak mau jadi tuan atas materi, atas uang itu. Itu paradoks yang aneh menurut saya. Saudara, yang Yesus tolak ketika setan mencobai dia di atas gunung memperlihatkan kemegahan dunia. Karena semua datangnya dari pekerjaan si jahat. Yesus tahu yang dia terima dari Bapa lebih daripada cukup. Haleluya. Amin. Saudara coba lihat ayat 6-nya. Ada misteri di balik kesusahan-kesusahan. Ada misteri di balik keterbatasan-keterbatasan. Supaya Anda mengangkat wajah Anda dan melihat kepada kemurahan Tuhan. Katakan amin. Melihat kepada kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena dari dia Anda akan terima sesuatu yang lebih daripada apa yang Anda dapat raih dari tangan manusiawimu. Saudara Filipus ketika menerima informasi hanya 5 roti dan 2 ikan, dia belum menyadari. Ayat 6-nya coba lihat. Hal itu dikatakan Yesus untuk apa? Mencobai dia sebab ia sendiri, Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya. Oh. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak, garis bawahi seorang anak. Seorang anak yang dari pagi, siang, sampai sore nggak dimakan jatahnya. Ini benar sekali saudara. Aneh. Seorang anak yang ikut rombongan orang tuanya, dikasih bekal 5 roti dan 2 ikan, tapi dari pagi, siang, sampai sore tidak dimakan jatahnya. Dan ketemulah si Andreas. Andreas ini gak tanggung-tanggung lagi. Dia tanya sama semua orang. Tua, besar, kecil, muda. Ketemulah seorang anak. 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi coba lihat, baca sama-sama. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Teman-teman, apa takaran berlimpah bagi hidupmu? 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 M. Takaran berlimpah bukan dari gaya hidup. Ganti handphone, merek terbaru. Ganti apa lagi yang terbaru. Gaya hidup yang gaya. Saudara, hidup berlimpah itu selalu berbicara tentang bagaimana kita menjadi saluran Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, mengalami kelimpahan adalah ketika kita bisa berbagi. Dengan sadar. Dengan sukacita. Karena ada orang, ada keadaan, ada situasi yang lebih membutuhkan. Anak kecil ini, dia memberi 5 roti dan 2 ikannya. Yang kedua, mengalami kelimpahan adalah ketika kita mengalami keterhubungan dengan sumbernya. Sumbernya bukan 5 roti dan 2 ikan. Itu hanya sebuah model untuk Tuhan multiplikasi. Makanya sekali lagi bukan tempat Anda bekerja. Bukan jenis pekerjaan. Tapi apakah Anda mengalami keterhubungan dengan sumbernya? Kelimpahan itu berbicara tentang berbagi. Kelimpahan itu bukan berbicara tentang gaya hidup yang the have. Punya ini, punya itu. Kelimpahan itu bukan bicara tentang saudara hidup materialistis. Kehidupan itu justru tentang bagaimana kita menaklukkan hidup materi ini bagi kerajaan Allah. Kalau Anda hari ini ketika mendengar cerita ini masih bergaung sesuatu yang sifatnya saudara kemandekan di batinmu. Engkau tidak jujur dalam hal keuangan. Engkau tidak apa adanya dalam hal keuangan. 5 roti dan 2 ikan lebih apa adanya. 12 bakul yang dibawa pulang lebih apa adanya. Benar. Dan itu yang membuat informasi di batinmu tidak bisa mengalir dengan leluasa. Karena Tuhan bicara melalui batin kita. Nah, berbahagialah orang-orang yang mengizinkan Tuhan memulihkan, menyegarkan, merefresh kembali kita dengan kuasa ilahinya. Kenapa ada banyak orang, saudara, kadang-kadang takut mengembalikan 1/10 bagiannya Tuhan loh, bukan bagiannya gereja.
Gereja aja pengelola, pendetanya pengelola. Kenapa Bapak Saudara? Kenapa ada orang takut? Gak berani apa adanya. Karena mereka tidak mengandalkan kuasa ilahi yang mampu menolong, yang mampu mengubahkan keadaan, yang mampu membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Saudara, kalau gereja tidak memberikan pengajaran tentang keuangan, setan akan bersembunyi di balik ketidakmengertian itu. Saya sedang mengajar tentang bagaimana kita menaklukkan dunia materi ini untuk kerajaan Allah. Dan Anda mengalami kuasa ilahinya membuat Anda lebih dari cukup, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Saya sampaikan ini menurut apa yang Tuhan sudah sampaikan. Aku memperlengkapi engkau. Kita masuk lagi dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yesus yang diperhadapkan dengan keterbatasan. Yesus yang di Alkitab ini dikatakan sudah tahu apa yang hendak diperbuat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya bukan limpah atau sedikit. Kuncinya adalah kita tahu apa yang perlu kita perbuat. Seperti Yusuf, 7 tahun kelimpahan, jangan hambur, jangan royal, jangan habisin, simpan 1/5. Tapi 7 tahun kesusahan berikutnya, dibuka gudang-gudang, bahkan orang sampai menjual dirinya untuk gandum. Wah. Alkitab mencatat segala uang itu dimonopoli, dikuasai oleh Mesir. Sekali lagi, bukan tempat di mana Anda bekerja, bukan jenis pekerjaan. Tapi apakah kita sudah terhubung dengan kuasa ilahinya? Saudara bicara kuasa ilahinya, itu harus mengaktifkan iman. Anda harus menaruh rasa percaya, rasa takut, rasa khawatir. Pikiran yang pesimis, pikiran yang rasanya bimbang ke dalam kuasa Tuhan. Kalau tidak, pikiran-pikiran itu akan terus bergaung di hatimu. Engkau akan berkata nanti nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa. Seperti Filipus yang berkata 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Ada seorang pemudi datang kepada saya cerita. Di tengah kehancuran dan keadaannya di mana dia ditipu. Dia sampai berhutang kanan kiri. Dan melalui sebuah aplikasi yang seperti menjanjikan keuntungan. Melalui kerja ekstra hanya dari handphone. Transfer ke sana, transfer ke sini. Sang gadis itu berkata, kata manajernya di sana, uang kamu ada di akun perusahaan. Tapi supaya akun itu bisa terbuka, kamu harus transfer lagi. Bapak bisa tahu, kenapa banyak orang pikirannya bisa disetir, bisa ditipu. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran yang cukup terang. Yang menyingkapkan tipuan setan. Gadis itu berkata, aduh, habislah sudah. Ternyata saudara, ada satu kesimpulan akhir yang dia alami, dia sadari. Iya, sekian tahun aku mengabaikan yang sebetulnya wajib aku kembalikan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, mari lihat Yohanes pasal 6 ini. Alkitab mencatat Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur ayat 11 dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi dari sini saya lihat saudara, kebutuhan kita justru akan menarik kuasa Allah bekerja lagi. Kita butuh sebuah tempat ibadah. Kita perlu saudara gedung yang baru. Biarlah ini menarik kuasa Tuhan bekerja. Saya selalu percaya tugas kita mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan. Tugas kita mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan.
Kita harus tahu saudara, tempat ini kita terima dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Berkali-kali kita sebetulnya dibuat terkagum. Apakah Tuhan berhenti bekerja dengan caranya itu? Justru Tuhan mau melipat gandakannya. Katakan amin. Haleluya. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan setelah mereka kenyang. Katakan kenyang. Haleluya. Tuhan kita tidak membiarkan kita pulang dengan sedikit-sedikit dan masih kelaparan. Tuhan kita membuat kita kenyang. Tetapi yang unik dari cerita ini, coba lihat saudara. Ada sebuah perintah lain. Perintah yang mungkin orang banyak tidak pahami. Tuhan kita tuh pengelola. Yesus guru kita mengelola. Berkat yang berubah dari 5 roti 2 ikan mencukau 5.000 jiwa, sisa 12 bakul. Dia tidak hambur-hamburkan. Ini prinsip saudara di gereja. Ketika kita tidak tahu tujuan berkat, berkat itu tiba-tiba bisa lenyap. Lihat saudara. Ayat 12, kita baca 2, 3. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka pun mengumpulkannya, baca lanjut, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika, yes. Saudara, kuasa Tuhan tersedia ketika engkau dan saya percaya. Percaya, saudara. Percaya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ini ayat-ayat tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara perlu melihat berkat keuangan yang kita terima dari Tuhan. Tujuannya untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Ayat 9 dan 10 saya baca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, baca sama-sama. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai tumpah keluar. Jadi ini yang Tuhan mau ajarkan. Tuhan punya tahap pertama. Diisi penuh. Katakan diisi penuh. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin terus mengisi penuh, bahkan sampai tumpah keluar. Masalahnya kalau kita hari ini sedang diisi penuh, kita berhenti terhubung dengan sumbernya, kita tidak akan mengalami kelimpahan. Yang pertama saudara, sudahkah kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Sudahkah Tuhan mempunyai ruang gerak di mana dia memanifestasikan kuasanya, pekerjaannya? Saya takjub dengan cara Tuhan bekerja. Kemarin Jumat kami ada retret di sebuah gereja. Retret jemaat, jadi tua muda besar kecil. Saya dengan Ibu Gembala dibagi dua bagian, dua ruang. Saya kaum bapak, Ibu Gembala kaum ibu. Dan saudara, jiwa-jiwa haus dengan firman Tuhan. Selesai dari semuanya dalam keterbatasan waktu dan kesempatan. Kami selesai 2 sesi yang tadinya pagi dari jam 10 diundur mulai dari jam 1. Kami sudah capek sebetulnya. Tuhan menghibur saya, saudara. Ada pengundang yang mengundang kami datang minta didoakan. Saya seperti menyesak, saudara, di sini. Tuhan, ini perlu dilepaskan ini, perlu dilepaskan ini. Sesuatu yang darimu ini perlu dilepaskan. Dan seorang bapak datang yang mengundang kami dengan istrinya minta didoakan. Entah bagaimana, saudara, ketika kami doakan bapak itu, lompat saudara yang dari roh Tuhan di sini saudara. Saya melihat sebuah sekat sedang terbuka. Itu bukan terbuka supaya dia punya keterbukaan keluar. Tapi sekat itu terbuka ke arah dalam supaya sesuatu yang dari luar itu masuk. Saya langsung mengerti Bapak ini akan mengalami berkat Tuhan.
Saudara, pekerjaan kuasa Tuhan itu sebenarnya menunggu di mana Anda terhubung seperti pembawa 5 roti jelai 2 ikan itu. Terhubung dengan kondisi, terhubung dengan situasi. Seperti hamba Tuhan Elisa berjumpa dengan seorang ibu yang sedang mencari 2-3 potong kayu untuk mengolah tepung yang tinggal sedikit. Ketika sang hamba Tuhan terhubung, firman Tuhan berkata, tepung tidak akan habis, tapi buatkan lebih dahulu sepotong roti bundar kecil. Saudara, cerita semua itu menunjukkan adalah terlebih berkat dan diberkati ketika kita menangkap sesuatu dan kita berbagi dengan sukacita. Amsal 3:9-10 ini berkata, maka lumbung-lumbungmu. Jadi Tuhan punya perhatian kepada rekeningmu, katakan amin. Haleluya. Tuhan punya perhatian. Kalau hari ini lebih banyak outputnya, Tuhan mau bikin inputnya lebih banyak, katakan haleluya. Karena Alkitab yang bilang, Anda percaya nggak sih? Kayaknya wajahnya nih, aduh, saya gregetan gitu. Saya mau bilang gimana, benar ini kebenaran gitu. Coba lihat saudara, coba lihat. Maka rekening-rekeningmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lalu lumbung apa sih? Kalau saya bilang dompet kan bapak-bapak punya dompetnya 1. Betul nggak? 1. Ini lumbung-lumbungmu, rekening-rekeningmu. Lah kita mau ngomong dengan apa dong? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai apa? Apakah ini perkataan kosong dari Tuhan? Enggak sama sekali. Tapi perkataan ini kan muncul akibat sebuah respon kita ketika kita memuliakan Tuhan. Jadi fokus kita adalah mendengar suaranya, melakukan yang dia inginkan, kita memuliakan dia, dan kita akan melihat pengalaman kuasa ilahinya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Bapak Saudara, yang pertama kuasa ilahinya. Yang kedua, kita perlu mengalami kebenarannya. Karena kebenaran dan hikmat ini penting sekali. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Alkitab berkata begini. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam apa? Firmanku. Firmanku standarnya, kata Tuhan Yesus. Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui melalui pewahyuan, melalui penyingkapan itu maksudnya, kamu akan mengenal, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang orang tidak tahu tentang aku suka memberkati. Aku suka melimpahkan. Aku suka membuat engkau hidup menurut standarku. Dan Alkitab berkata, dan kebenaran itu, informasi yang bersifat pewahyuan penyingkapan itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari mana? Dari rasa takut, rasa cemas. Merdeka dari mana? Pikiran-pikiran yang menerawang tidak ada batasnya. Kita dimerdekakan, artinya saudara, kita dipimpin sekarang. Kita dituntun sekarang, kita dijagai sekarang. Itu artinya. Haleluya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya berdoa hikmat yang Tuhan berikan hari ini akan menolong kita, akan mengawal kita. Hosea 4 ayat 6, mari kita akan lihat. Hosea 4 ayat 6. Boleh Bang Adit baca? Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena engkaulah, kata Tuhan, yang menolak pengertian atau pengenalan itu. Terus? Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, yang menarik
Kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pada terjemahan bahasa Inggrisnya itu umatku menjadi binasa atau dibinasakan. Itu karena kekurangan pengetahuan. Setan selalu mengincar orang-orang yang lemah untuk ditipu. Itu sebabnya informasi, pengetahuan adalah kekuatan. Hikmat adalah kekuatan. Kebenaran adalah kekuatan. Setan mundur dari hadapan Yesus karena Yesus menyampaikan perkataan firman. Kebenaran menjadi kekuatan yang membungkam musuh. Berapa banyak hari ini kita mengizinkan terang kebenaran menolong kita melihat bahwa sesungguhnya saudara, Tuhan mempersiapkan gereja. Kita gereja menjadi siap, jadi kuat dalam perkara-perkara materi ini. Supaya gereja menjadi alat Tuhan menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Kalau gereja terus terbenam dengan masalah-masalahnya sendiri, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan? Itu sebabnya kita perlu pertama mengalami kuasa ilahinya. Yang kedua, kita perlu mengalami kebenarannya, penyingkapannya, pewahyuannya. Kebenaran hikmatnya itu. Kebenaran yang di dalamnya ada hikmat Tuhan yang menuntun kita melihat situasi-situasi ini adalah kesempatan kita mengalami kelimpahan dari Tuhan. Karena situasi ini menjadi daya dorong untuk kita mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan lihat saudara satu poin yang terakhir. Ini penting sekali. Supaya kita betul-betul mengalami hikmat Tuhan yang menuntun kita. Anda akan sehat bugar, makin sehat. Tidak ada cerita mati muda. Tidak ada cerita gagal ginjal. Tidak ada cerita hancur. Tidak ada. Itu rencana Tuhan. Tapi kita perlu mengalami kuasa ilahinya. Kita perlu mengalami kebenaran hikmat. Nah, yang menarik dari Kejadian 22 ayat 8. Kejadian 22 ayat 8, saudara. Ada cerita di mana Abraham bersama dengan Ishak naik ke gunung Moria untuk sebuah korban persembahan. Saya baca dari ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia kepada, ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kita baca sama-sama. Saud Abraham, Allah akan Saudara, Anda coba bayangkan situasinya. Mereka berjalan dari rumah bersama dengan asisten dan ajudannya. Sampai pada satu titik sudah sangat dekat ke puncak. Semua pengawalnya disuruh tinggal. Sekarang mereka berdua naik ke atas. Ishak punya kesempatan ngobrol dengan begitu dekat dengan bapaknya. Bertanya begini, Bapak, lihat, ya anakku. Di sini sudah ada api dan kayu. Jadi betul-betul keadaannya sudah di depan. Sudah mesbah ada, sudah api ada, kayu ada. Ini ujian iman. Ini ujian iman. Tapi yang menarik yang saya mau sampaikan. Kalau Anda berpegang kepada kuasa ilahinya. Kepada hikmat dan kebenarannya. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Izinkan Tuhan menyatakan sesuatu yang belum kita lihat. Kita lanjutkan ceritanya. Lihat saudara. Saud Abraham, Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk? Apa yang Anda tangkap dari kalimat ini? Allah yang akan
menyediakan anak domba untuk. Jadi ketika kita bergerak berdasarkan inisiatif Tuhan, sekali lagi, ketika kita melangkah berdasarkan inisiatif Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Tapi kalau kita bergerak melangkah menurut inisiatif kita sendiri, kita meninggalkan Tuhan. Kita membuat Tuhan tidak bisa menyertai kita. Kita yang membuat. Itu sebabnya ketika Abraham pada satu titik yang paling kritis, di batinnya sedang bergumul. Anda bayangkan seorang bapak dengan anak yang dia sayangi yang sudah tumbuh remaja, dan Tuhan bilang persembahkan. Saudara, cerita ini bukan tentang persembahan. Cerita ini tentang Anda belajar mendengar dari Tuhan, itu poinnya. Anda jangan salah tangkap kalau saya ngomong tentang ini. Saya tidak sedang ngomong tentang persembahan. Saya sedang bicara bagaimana kita mendengar, taat melakukan, dan mengalami Tuhan. Betul? Lihat saudara, ketika Abraham berkata Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Saya lihat di sini begini. Abraham tahu sebuah prinsip tentang penyediaan. Makanya kita mengalami berlimpah dari penyediaannya. Bukan dari kerja keras kita. Halo. Bukan dari saudara kerja pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Tapi dari penyediaannya. Yang sudah dia sediakan itu beriringan dengan langkah kita. Haleluya. Itu sebabnya waktu Ishak bertanya sama Abraham, Abraham belum melihat fisiknya yang Tuhan sediakan. Tapi dia tahu prinsipnya. Ini sebabnya kebenarannya, hikmatnya, prinsipnya itu akan membawa Anda mendapati realitasnya. Sekali lagi, kebenarannya, hikmatnya, prinsipnya akan membawa Anda mengalami realitasnya. Ketika Abraham percaya kalau dia yang berkata persembahkan, dia loh. Saya nggak ajarin Bapak Saudara punya ide-ide yang gila, enggak. Bebaskan dirimu. Saya nggak ajarin itu. Saya ajarin Anda bebaskan yang di sini supaya Anda bisa mendapat informasi yang di batin ini, mendorong dengan percaya. Lihat saudara, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita tuntaskan bagian ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusun nyala kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ternyata ujiannya bukan materi, keikhlasan ujiannya. Banyak orang tidak paham, saudara. Yang mengikat kita kepada materi, keikhlasannya itu. Kecil atau besar. Jadi bukan sebatas pengen ini, pengen itu. Yang mengikat kita itu tadi keikhlasannya masih terlalu kecil. Makin ikhlas makin besar. Tuhan mendapati engkau dan saya seperti Bapa di surga. Yang menyerahkan putra yang tunggal Tuhan Yesus buat engkau dan saya. Mari kita baca sama-sama saudara. Ayat 10 mulai kita baca, kita tuntaskan bagian ini. 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Ini misteri sekali. Saya baca ya. Lalu, kata lalu ini menarik. Jadi setelah sunyi senyap, setelah Abraham mendapat pernyataan, Abraham tidak disuruh menoleh. Alkitab nggak catat itu. Anda harus paham ini saudara. Karena saya mau bilang begini saudara.
Waktu hati kita tenang, kita tahu Tuhan sudah sediakan pekerjaan. Tuhan sudah sediakan tempat terbaik. Tuhan sudah sediakan kendaraan yang kau butuhkan. Tuhan sudah sediakan sekolah. Tuhan sudah sediakan pasangan hidup. Tuhan sudah sediakan. Lihat saudara, ayat 13 dan 14. Lalu Abraham menoleh, katakan menoleh. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Di jalan yang sudah dia lewati. Di jalan yang sudah dia tempuh. Tapi yang luar biasa saudara, yang tanduknya. Katakan tersangkut. Kalau dalam imajinasi saya, domba ini ngikutin Abraham dan Ishak diam-diam. Ini imajinasi saya ya. Tuhan gak, ada domba gitu maksud saya. Ini imajinasi saya. Domba ini kan iseng. Ini bapak sama anak ngapain ke atas. Domba itu domba jantan. Anda tahu gak sih domba jantan? Suka nyeruduk. Anda paham gak domba jantan? Yang tanduknya itu suka diadu-adu sama temannya. Kali itu dia gak dapat teman. Kali itu gak tahu bagaimana. Dia lihat semak belukar ini perlu diseruduk saudara. Dengan tanduknya itu, semak itu ternyata bukan semak biasa. Semak yang bisa membuat tanduknya tersangkut. Jadi menurut saya, ini sebuah semak dari pohon yang agak gede. Jadi cocok untuk adu kepala gitu maksudnya. Ini kan imajinasi saya. Jadi ketika domba itu dengan tanduknya nyeruduk itu, itulah Tuhan saudara. Yang tadi ngikutin Anda itu Anda nggak tahu. Itu seperti ngikutin 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil yang ngikutin Yesus itu semua orang nggak tahu. Tapi itulah domba jantan yang Tuhan sediakan untuk pelayanan Yesus. Saya percaya yang ngikutin saya, ya Bapak Ibu Saudara semuanya ini. Haleluya. Tersangkutlah. Saya ngomong apa adanya ya. Misalnya nih, Kak Saina nih. Om, apa yang aku mau persembahkan? Aku cuma pelajar. Seberapa banyak yang aku bisa beri? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya. Masalahnya sekali lagi keikhlasan. Betul kan Mega ya? Grace ya? Keikhlasan itu yang membuat Bapa di surga menyerahkan putranya satu-satunya, ikhlas. Dan keikhlasan itu yang mengubahkan kegelapan dunia ini menjadi terang beneran. Ada Natal. Keikhlasan itu bukan bicara banyak sedikit, ikhlas. Makanya kalau di rumah tangga, di keluarga, pelajaran keikhlasan itu tidak didaratkan dengan baik. Repot. Di gereja, pelajaran keikhlasan itu tidak didaratkan dengan seutuhnya. Repot. Ini bukan bicara banyak sedikit. Ini bicara keikhlasan. Haleluya. 13-nya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan, God is my provider. Ini bukan bicara tentang uang, kecil banget kita sih ngomong tentang Tuhan tuh ngomong tentang uang. Anda melecehkan Tuhan, saudara. Kenapa saya pakai kata penyediaan? Karena Tuhan menyediakan lebih daripada uang. Dia nggak suruh Abraham beli kan, beli domba kan, dia langsung sediakan. Jadi Anda nggak disuruh nanti beli ruko, Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Tuhan nggak suruh begini begitu, Tuhan sediakan. Masalahnya
Kita harus belajar apa yang bisa kita lakukan. Lakukan. Saya percaya di musim ini kita akan lihat terobosan besar di perjalanan hidup gereja kita. Betul. Mari kita bangkit berdiri.